Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, anak-anak sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Erika Juni Artamanalu dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Ananda sekalian mengenai materi peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas mengenai apa itu tujuan nasional Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ananda sekalian, apakah Ananda sekalian mengetahui isi dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Iya, benar jawaban dari Ananda sekalian. Jadi, salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian, kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu Konferensi Asia Afrika atau disingkat dengan KAA. Berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia. Adapun latar belakang yang harus Ananda ketahui semua yaitu latar belakang dari Konferensi Asia Afrika, yaitu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, beberapa masalah muncul di negara-negara Asia dan Afrika. Perang dingin menjadi perang terbuka seperti di Korea dan Indochina. Perlombaan pengembangan senjata nuklir pun meningkat sehingga menimbulkan ketakutan dunia akan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Meski saat itu terdapat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengatasi permasalahan dunia, namun faktanya badan tersebut belum mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, negara-negara Asia Afrika mengadakan pertemuan internal yang melahirkan Konferensi Asia Afrika. Kemudian, dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda dari Konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan juga deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 2. Misi Garuda. Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Latar belakang terbentuknya misi Garuda yang harus Ananda ketahui, yaitu pembentukan pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli tahun 1959. 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Hal ini pun akhirnya menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Misinya adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Negara-negara yang menjadi tujuan dalam misi kontingen Garuda adalah negara-negara di Timur Tengah, seperti Mesir, Lebanon, Palestina, Irak, kemudian negara ASEAN seperti Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Juga negara-negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia. Pembahasan selanjutnya yaitu 3. Deklarasi Juanda. Deklarasi ini digagas oleh Perdana Menteri Indonesia, Juanda Kartawijaya, pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Latar belakang Deklarasi Juanda, TMZKO atau Ordinasi Teritori Laut Hindia Belanda pada tahun 1939 menyatakan bahwa pulau-pulau di Nusantara memiliki batas laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Sehingga di antara kepulauan tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia.
karena di antara pulau-pulaunya dapat dilalui semua negara. Kapal asing dapat mengambil semua sumber daya, mengintai dan bahkan memblokade kepentingan Indonesia untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Isi Deklarasi Juanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok atau disingkat dengan GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Pembentukan gerakan non-blok dilatar belakangi oleh situasi setelah Perang Dunia Kedua, saat terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat atau AS dan Uni Soviet. Dua kubu tersebut saling berebut pengaruh dan yang menjadi sasaran adalah negara-negara yang berkembang, yang baru saja merdeka seperti Indonesia dan India. Gerakan non-blok lahir dari pertemuan Puncak Asia Afrika pada konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh para pemimpin negara dari Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, Republik Persatuan Arab Mesir, Presiden Gamal Abdul Nasser, India, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru, Yugoslavia, Presiden Joseph Broz Tito, dan Ghana, Presiden Kwame Nkrumah. Pembahasan selanjutnya yaitu ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Ada 3 latar belakang yang harus Ananda ketahui berdirinya ASEAN, yaitu yang pertama, dalam faktor negeri, yakni setelah selesainya Perang Dunia II, lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara. Kemunculan negara baru ini umumnya memiliki persamaan masalah. Untuk itu, ASEAN hadir untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan. Kedua, faktor luar negeri. Dengan adanya krisis Indochina yang ditimbulkan oleh gerakan komunis menjadi latar belakang berdirinya ASEAN yang lain. Gerakan tersebut diketahui berusaha menguasai Vietnam, Laos, Kamboja untuk menjadi negara komunis. Oleh karena itu, negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara merasa khawatir dan sepakat menghadapi ancaman ini dengan membentuk organisasi ASEAN. Ketiga, latar belakang berdirinya ASEAN, yakni adanya persamaan letak geografis dan kebudayaan. Dengan kesamaan tersebut, sesama anggota merasa seperti keluarga. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ditandatanganilah deklarasi ASEAN dengan sebutan Deklarasi Bangkok. Negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kini sudah ada 10 negara dalam keanggotaan ASEAN. Pembahasan selanjutnya yaitu Organisasi Konferensi Islam atau disingkat dengan OKI. Pembentukan OKI awalnya dilatar belakangi oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Salah satu pemicunya yaitu pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus tahun 1969 oleh Zionis Israel. Para pemimpin dari 24 negara Islam pun mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September tahun 1969. Pemrakarsa dari organisasi ini yaitu Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Struktur organisasi OKI antara lain konferensi para raja dan kepala negara atau pemerintah, konferensi para menteri luar negeri, sekretaris jenderal, Mahkamah Islam Internasional, dan badan-badan khusus lainnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu Jakarta Informal Meeting atau disingkat dengan JIM. Jakarta Informal Meeting merupakan upaya bangsa Indonesia dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia terutama di kawasan Asia Tenggara.
Jakarta Informal Meeting dilatar belakangi oleh Perang Indochina III. Perang Indochina III merupakan perang antara Republik Sosialis Vietnam melawan pemerintahan demokratik Kamboja yang berlangsung sejak tahun 1975. Pemrakarsa Jim yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas. Jim merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik Kamboja. Jim 1 dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25 hingga 28 Juli tahun 1988 dan Jim kedua di Jakarta pada tanggal 19 hingga 21 Februari tahun 1989. Baiklah, Ananda sekalian, sekian dari pembahasan saya mengenai materi peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Harapan saya kepada Ananda sekalian yaitu dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi dan dapat bermanfaat bagi Ananda sekalian. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.